Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran Problem Based Learning. Baik, saya Husnul Khotimah akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi, adapun pengertian dari model pembelajaran Problem Based Learning atau yang disingkat dengan PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Model Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Model pembelajaran problem-based learning menggunakan pendekatan student center. Pendekatan student center merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pendekatan pembelajaran ini menetapkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses mengajar, sehingga mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan problem-based learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah terdiri dari beberapa sinteks atau langkah belajar sebagai berikut. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, di orientasi masalah, siswa diminta menciptakan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang terbuka. Yang kedua, mengkoordinasikan siswa untuk belajar. Nah, guru diminta mendorong keterbukaan proses-proses demokrasi dan cara belajar siswa secara aktif. Yang ketiga, membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Nah, di sini siswa diminta untuk mendorong dialog dan diskusi antar siswa. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Guru meminta murid membimbing siswa dalam mengajarkan lembaran kerja siswa atau. Nah, yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah, yaitu membantu siswa menyajikan ulang hasil pemecahan masalah atau memotivasi siswa agar terlibat dalam pemecahan masalah. Atau yang terakhir, bisa juga dilakukan dengan mengevaluasi materi. Model pembelajaran problem-based learning menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan serta menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk dan berkaitan dengan ajaran agama. Setiap informasi akan disampaikan secara persuasif kepada para pendengar. Kita juga bisa mengartikan ceramah sebagai sebuah keterampilan lisan atau public speaking. Ciri-ciri ceramah, ada beberapa ciri khusus yang harus ada di dalam sebuah ceramah, yaitu 1. Disampaikan oleh seseorang yang mempunyai sebuah keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. 2. Ceramah juga memiliki struktur yang lengkap. 3. Dalam pemilihan tema atau inti dari penyampaian sebuah ceramah. 4. Isi ceramah harus bersifat objektif, jelas, dan juga terbukti kebenarannya. 5. Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh para pendengar. Tujuan ceramah, penyampaian ceramah tentu ada tujuan yang harus dipenuhi. Beberapa bentuk tujuan dari ceramah adalah 1. Informatif. Tujuan dari ceramah ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami pesan yang ingin disampaikan. 2. Persuasif, ceramah yang bertujuan untuk mengajak para pendengar untuk mengikut apa yang telah disampaikan atau dianjurkan dalam ceramah. 3. Argumentatif, bertujuan untuk menyampaikan sebuah topik yang bisa dipahami para pendengar mengenai suatu hal. 4. Rekreatif, ceramah yang satu ini memiliki tujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia. 5. Naratif, sebuah ceramah yang punya tujuan untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Nah, itu dia materi singkat yang bisa kita pelajari tentang ceramah.
Selanjutnya, metode diskusi adalah cara penyampaian bahan ajar di mana siswa diharapkan pada suatu masalah untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Melalui metode model diskusi, murid memperoleh pengalaman melalui partisipasi dan interaksi. Dengan menggunakan metode diskusi dapat dilaksanakan pertukaran gagasan, fakta, dan pendapat di antara murid, sehingga menjadikan suasana belajar lebih dinamis. Tujuan metode diskusi: mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan para diri siswa. Mengembangkan sikap positif terhadap sekolah, para guru, dan bidang studi yang dipelajarinya. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan konsep diri yang lebih positif. Mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Metode tanya jawab adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran di mana guru bertanya dan murid-murid menjawab bahan materi yang diperolehnya. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan pelajar, bisa dalam bentuk guru bertanya dan pelajar menjawab atau dengan sebaliknya. Metode tanya jawab dilakukan 1. Sebagai ulangan pelajaran yang telah diberikan. 2. Sebagai selingan dalam pembicaraan. 3. Untuk merangsang anak didik agar perhatiannya tercurah kepada masalah yang sedang dibicarakan. 4. Untuk mengarahkan proses berpikir. Proses tanya jawab terjadi apabila ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman peserta didik akan suatu peristiwa. Adapun tujuan dari metode tanya jawab sebagai berikut. 1. Mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan anak didik terhadap pelajaran yang dikuasai. 2. Memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum dipahami. 3. Memotivasi dan menimbulkan kompetensi belajar. 4. Melatih anak didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran yang orisinal. Adapun keunggulan dan kekurangan metode tanya jawab. Suatu metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar sudah barang tentu mempunyai keunggulan dan kekurangan. Begitupun dengan metode tanya jawab. Berikut keunggulan dan kekurangan metode tanya jawab. A. Keunggulan metode tanya jawab. 1. Kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pemikiran melalui berbicara. 2. Baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya. 3. Akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. B. Kekurangan metode diskusi. 1. Apabila terjadi perbedaan pendapat, akan memkana waktu untuk menyelesaikannya. 2. Kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian pelajar, terutama apabila jawaban yang kebetulan menarik perhatian tetapi bukan sasaran atau materi yang dituju. 3. Dapat menghambat cara berpikir apabila guru kurang pandai dalam penyajian materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, mata pelajaran IPS dengan materi keragaman suku dan budaya Indonesia. Adapun tekniknya sebagai berikut. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak kepada peserta didik untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian, guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih semangat dalam belajar. Setelah itu, guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran.
guru menjelaskan tentang materi keragaman suku dan budaya Indonesia kepada peserta didik. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Setelah selesai tanya jawab, kemudian guru memberikan tugas kepada peserta didik yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Sebelumnya, guru membagi anggota kelas menjadi 5 kelompok yang masing-masing anggota kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan dengan menuliskan mengenai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Setelah selesai, guru meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil dari diskusinya. Kemudian meminta kelompok yang lain untuk menanggapi. Setelah selesai, guru menarik kesimpulan dari proses pembelajaran. Kemudian, guru mengajak kepada peserta didik untuk doa bersama. Setelah berdoa, guru mengucapkan salam sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran.